Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang memang itu menunjukkan penegasan bahwa tidak ada kata damai dalam kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi, teman-teman. Seperti Pak Jokowi kembali menabuh genderang perang, menunjukkan rasa tidak takut untuk membuat statement dan pernyataan-pernyataannya, apalagi terkait dengan bahwa Pak Jokowi memastikan bahwa ada agenda politik di balik ini semua. Dan juga kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana acara Rakyat Bersuara ini semakin menunjukkan bahwa acara tersebut adalah acara yang menimbulkan perpecahan dan kegaduhan, teman-teman ya. Terlihat di studio pun gaduh, kacau, pecah ya, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang menyaksikan itu. Yang mereka pertontonkan hanyalah perpecahan saja dalam acara mereka, teman-teman. Itu terlihat jelas ya. Bagaimana Pitra juga dalam YouTube-nya ya upload ya, Bang Pitra mau dikeroyok, teman-teman ya. Jadi acara tersebut hanya menunjukkan perpecahan. Mereka mengatakan bahwa kami menjadi penengah dalam kasus atau isu-isu yang lagi viral. Bukan menjadi penengah, tapi memperkeruh keadaan. Itulah yang dilakukan oleh Aiman, yang terlihat, yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Bukan Rakyat Bersuara, tapi mereka berusaha untuk memecah belah rakyat, teman-teman. Ya, kita saksikan dulu bagaimana pernyataan-pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara yang sangat viral hari ini. Tapi sebelum itu, apakah kalian sudah mempunyai kaos Kami Termulia, teman-teman ya? Ini edisi spesial ya, warna teman-teman, warna agak ungu atau lilac ini teman-teman ya. Kami Termulia, ya keren juga di kaos berwarna. Nah, untuk teman-teman yang mau pesan sesuai requestan warna yang kalian suka, itu minimal pesan 3 pieces teman-teman ya, karena itu nggak ready. Kalau kalian pesan, saya harus ke kota untuk, ya nggak mungkin kan saya ke kota dan kemudian hanya beli 1 pieces saja, itu rugi sekali teman-teman. Jadi saya harus beli setidaknya 3 atau lebih, teman-teman ya. Jadi kalian yang mau request warna atau yang mau pesan hoodie, silahkan. Kalian bisa lihat nomor WA di bawah ini ya. Kita akan sama-sama menyaksikan pernyataan-pernyataan Bapak. Ya saja palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu, coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Dan menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan. Saya Ya. pastikan. Bapak iya. sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak perlu. Saya kira gampang ditebak lah. Ya, saya kira juga kalian semua sudah bisa menebak siapa itu. Sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk mendowngrade reputasi Pak Jokowi, teman-teman. Ya memang tujuannya mendowngrade reputasi Pak Jokowi untuk apa? Ya tujuannya adalah untuk berkuasa saja. Untuk kepentingan politik, betul apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Mereka ingin berkuasa dengan cara-cara yang licik, ngeri banget. Kalau ada pemimpin yang pengen berkuasa tapi menghalalkan segala cara, ngeri. Makanya kenapa saya katakan kepada masyarakat Indonesia, tebaklah siapa itu, dan ngeri kalau dia jadi. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Pak Jokowi tidak perlu menyebutkan namanya. Siapa orang besar di balik gerakan atau rencana-rencana untuk mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi.
kita nggak perlu menyebut nama. Masyarakat sudah tahu siapa dia dan apa tujuan yang utamanya, teman-teman ya. Ya, ngeri kalau memang dengan cara-cara seperti itu sampai berkuasa, ngeri ya. Rakyat pasti akan menjadi korban, teman-teman. Sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi Tidak tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain. Betul. Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari? Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Selain kasus ijazah, sebenarnya sebagai presiden 2 periode yang sekarang juga sudah purna tugas, tapi tentu pandangan Bapak terhadap bangsa ini jadi penting. Apakah ada kekhawatiran di benak Bapak soal masa depan Indonesia? Ya, saya kira kita dilihat, sekali lagi kita dilihat oleh negara lain itu dijadikan contoh karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik, sampai di era Presiden Prabowo ini dipandang oleh negara lain bagus, sehingga jangan sampai pandangan ini berubah. Dan saya melihat pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo juga bagus, masih di atas 5, sebetulnya menurut saya urusan ringan. Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama ada aduan ke Baris-Krim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu, coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Betul. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana? Ya teman-teman ya, jadi fix dengan pernyataan Pak Jokowi ini bahwa tidak ada kata damai untuk mereka. Bahwa ini akan menjadi pembelajaran buat mereka agar supaya jangan sembarangan menuduh, jangan sembarangan memfitnah,
Dan kalaupun kalian menuduh, kalian yang harus membuktikan. Bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan. Tapi itulah kebesaran hati seorang Pak Jokowi. Dalam hal ini pun beliau dengan santun menyampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas isu ijazah palsu hari ini, beliau benar-benar kembali menegaskan, bahkan dia mengatakan, saya pastikan ada agenda politik besar untuk mendowngrade reputasi Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ketika ditanya, Bapak sudah tahu nama besar itu, siapa yang dibalik ini? Pak Jokowi seolah-olah mengatakan, ya saya sudah tahu, dan ya masyarakat sudah bisa menebak siapa itu. Siapakah dia? Warna apa? Kalian yang paling tahu. Silakan tulis di kolom komentar siapa orang di menurut kalian ya. Saya mau uji dulu apakah kalian sudah tahu atau tidak ini ya. Coba tulis di kolom komentar siapa nama besar di balik kegaduhan isu ijazah palsu ini. Tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ya, saya pamit dulu. Jangan lupa yang mau pesan kaos kami Tuar Mulia, request khusus warna, silahkan. Saya pamit, see you on the next video and God bless.